Persamaan gelombang. Tujuan getaran sebuah kawat halus yang direnggang sepanjang sumbu X dengan kedua ujungnya dibuat tetap, misalnya simpangan pada sembarang posisi dan waktunya psi dalam kurung xt. Dalam teori gelombang simpangan itu memenuhi persamaan gelombang do kuadrat psi dalam kurung xt per do x kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat dikali do kuadrat psi dalam kurung xt per do t kuadrat, di mana v adalah kecepatan fasa. Contoh, pi dalam kurung xt sama dengan psi dalam kurung x dikali pi dalam kurung t. V kuadrat per psi dalam kurung x dikali a sama dengan pi r kuadrat dikali d kuadrat psi dalam kurung x per dx kuadrat sama dengan 1 per pi dalam kurung t dikali d kuadrat pi dalam kurung t per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat. Kemudian d kuadrat pi dalam kurung t per dt kuadrat plus omega kuadrat pi dalam kurung t sama dengan 0, di mana pi dalam kurung t sama dengan a sin dalam kurung omega t plus delta. Kemudian d kuadrat psi dalam kurung x per dx kuadrat plus omega kuadrat per v kuadrat dalam kemudian dikali dengan psi dalam kurung x sama dengan 0, di mana psi dalam kurung x sama dengan c sin dalam kurung 2pi per lambda dikali x plus d cos dalam kurung 2pi lambda dikali x. Omega sama dengan 2pi v, di mana v adalah frekuensi, lambda adalah konstanta. Karena v adalah kecepatan merambat, maka panjang gelombang adalah lambda sama dengan v per v. Untuk konstanta c dan d diperlukan syarat batas, misalnya untuk fungsi di atas pada x sama dengan 0 dan x sama dengan L, di mana L adalah panjang kawat. Seperti x sama dengan 0, psi dalam kurung 0 sama dengan 0, maka d sama dengan 0. Psi dalam kurung x sama dengan c sin a sama dengan pi r kuadrat dalam kurung 2pi per lambda dikali x. Selanjutnya, jika di x sama dengan L dan pi dalam kurung L sama dengan c sin dalam kurung 2pi L per lambda sama dengan 0, maka sin dalam kurung 2πl per lambda sama dengan 0, sehingga 2L per lambda sama dengan N. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. N disebut juga dengan nomor modus normal, maka psi A dalam kurung X C sin dalam kurung N pi per L dikali dengan X. Jadi psi N dalam kurung XT sama dengan D sin dalam kurung N pi per L dikali dengan X dikali lagi dengan sin dalam kurung omega T plus delta. Pentingnya fasa, misalnya psi 1 dalam kurung xt sama dengan R1E pangkat I theta 1 dan psi 2 dalam kurung xt sama dengan R2E pangkat I theta 2. Maka solusi umumnya adalah psi dalam kurung xt sama dengan psi 1 dalam kurung xt plus psi 2 dalam kurung xt, yang mempunyai arti secara fisis yaitu psi dalam kurung xt kuadrat sama dengan R1 kuadrat plus R2 kuadrat plus 2R1 R2 cos dalam kurung theta 1 dikurang theta 2. Beda fasa antara dua fungsi gelombang sangat menentukan besarnya fungsi peluang P dalam kurung xt, sebagaimana kasus superposisi pada gelombang. Sistem fasa dalam kelistrikan. Listrik AC dan DC. Listrikan secara umum ada dua jenis berdasarkan sifat gelombangnya, yaitu listrik AC atau arus bolak-balik dan listrik DC atau arus searah. Pada listrik AC ada dua jenis macam sistem, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Tegangan AC atau arus bolak-balik adalah singkatan dari alternatif kultur, yaitu listrik arus bolak-balik, yang dinamakan demikian karena listrik ini mempunyai bentuk gelombang sinus ideal. Artinya adalah listrik ini mempunyai polaritas yang berubah-ubah antara kutub positif dan negatif. Pengertian
listrik fasa 1. Listrik satu fasa adalah instalasi listrik yang menggunakan dua kawat penghantar, yaitu satu kawat fasa dan satu kawat nol atau netral. Pengertian sederhananya adalah listrik satu fasa terdiri dari dua kabel, yaitu bertegangan dan satunya netral. Umumnya, listrik satu fasa bertegangan 202 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya listrik satu fasa ini digunakan untuk listrik perumahan. Namun, pada listrik PLN dijalankan itu memiliki 3 fasa. Tetapi, yang telah masuk ke rumah kita hanya satu fasa, karena kita tidak memerlukan daya besar. Misalnya yang terjadi pada rumah kita menggunakan fase R, tetangga kita menggunakan fase S, dan tetangga yang lain menggunakan fase T. Pengertian listrik 3 fasa. Listrik 3 fasa adalah instalasi listrik yang menggunakan 3 kawat fasa dan 1 kawat nol atau netral, atau kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fasa terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya, listrik 3 fasa bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Listrik 3 fasa adalah listrik AC yang menggunakan 3 penghantar yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fase sebesar 120 Gray. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 fase ini, yaitu pertama tegangan antara fase atau VPP, voltage phase to phase, atau dikenal juga dengan menggunakan istilah voltage line to line. Yang kedua, tegangan fase ke netral atau VPN, voltage phase to neutral atau voltage line to neutral. Ada 2 macam hubungan dalam koneksi 3 penghantar, yaitu hubungan bintang, Y atau star, hubungan delta. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 fase ini, yaitu tegangan antara fase VPP dan tegangan fase ke netral. Hubungan bintang atau dikenal dengan Y atau star. Ciri khas dari hubungan star ini adalah simbol mempunyai huruf alfabet Y terbalik. Pada rangkaian bintang atau star ini memiliki titik tengah, dalam hal ini menggunakan alfabet X, yang biasanya dihubungkan dengan penghantar netral. Bila tegangan kerja 380 volt AC, maka dapat diartikan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tegangan pas to pas dan tegangan pas to netral. Berikut adalah gambar rangkaian star atau bintang. Dapat dilihat pada gambar. Dalam gambar menyatakan hubungan bintang ini jika hambatan atau beban listriknya seimbang, yaitu RA sama dengan RB sama dengan RC dan disuplai oleh tegangan listrik yang sama besar, maka akan menghasilkan arus fase yang sama dan akibatnya titik X yang dihubungkan ke penghantar netral akan mempunyai arus nol. Hubungan delta. Ciri khas dari hubungan delta ini adalah simbol segitiganya. Pada rangkaian delta ini tidak terdapat titik tengah sebagai pusat atau netral. Bila titik-titik ujungnya diukur, maka ini akan mengukur fase to fase. Bila tegangan kerja 380 volt AC, maka dapat diartikan dengan titik A, C, AB, CB dengan 380 volt AC. Dapat dilihat pada gambar di sebelah. Gambar tersebut merupakan gambar rangkaian delta. Menyatakan sistem 3 fase diterapkan mulai dari motor listrik, transformer, trafo, generator, sistem transmisi, power distributor, dan distribusi tenaga. Keuntungan listrik 3 fasa. Menyediakan daya listrik yang besar atau biasanya pada industri menengah dan besar. Industri atau hotel memerlukan daya listrik yang besar sehingga memerlukan line yang banyak. Tapi pada output terakhir untuk pemakaian hanya memerlukan 1 fasa atau memiliki salah satu dari 3 fasa. Listrik 3 fasa biasanya diperlukan untuk menggerakkan motor industri yang memerlukan daya besar. Karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan biasanya lebih kecil.